Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar semuanya? Semoga tambah sehat, tambah semangat ya. InsyaAllah manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insyaallah akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan review kembali. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang tuas. Namun sebelumnya ada soal ya. Ada soal yang menjadi tugas, di mana soal tersebut sebagai latihan ya untuk lebih mendalami materi yang telah dipelajari. Baik, pada hari ini kita akan membahas soal dulu, baru kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan review sebentar. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang rumus daya ya, daya yang kaitannya dengan usaha ya, dan juga macam-macam dari tuas. Nah, ini soalnya. Soal yang pertama ya, ada yang lupa nih Ustaz semua. Kita mulakan dengan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja anak-anak Ustaz perhatikan soal yang pertama ya. Sebuah mesin menghasilkan daya. Daya, lambang daya dalam IPA adalah P ya, power ya, yaitu 2000 watt. Berarti buat diketahui P-nya 2000 ya. Nah, ini Ustaz ambil salah satu contoh dari teman kalian dari kelas 8C, yaitu Abdurrahim ya. Nah, ini punya teman kalian, bisa kita lihat sama-sama ya. Sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt, berarti P-nya dayanya adalah 2000 watt ya. Berapakah kerja yang dihasilkan dari mesin itu selama 1 jam? Ya, dengan melihat besaran jam, kita mengetahui jam itu adalah satuan dari waktu, yaitu T ya. Boleh waktu dibuat T sama dengan 1 jam. Nah, kita harus konversikan ke detik, karena dalam skala atau sistem internasional, dalam satuan sistem internasional, satuan untuk waktu adalah detik. Nah, atau sekon. Berarti 1 jam 3600 sekon atau 3600 detik. Nah, ditanya tadi adalah kerja atau usaha. Lambangnya adalah W, work bahasa Inggrisnya ya, kerja ya. Kita jawab W sama dengan P dikali dengan T. Benar ya rumusnya ya. W sama dengan P dikali dengan T. Benar ya? Nggak salah ya rumusnya ya, karena minggu lalu sudah kita bahas ini mengenai kerja ya. Baik. Kalau ditanya W, kalau ditanya P, rumusnya apa? P sama dengan W dibagi dengan T. Oke. Baik ya. Baik. W sama dengan P kali T, kita masukkan nilainya. P-nya berapa nilainya? P-nya 2000 watt. 2000 watt kali dengan T-nya adalah 3600 sekon. Jangan lupa ya, diubah dulu ke sekon. Kenapa harus diubah Ustadz? Ya, karena dalam SI, watt ini adalah satuan SI untuk daya ya. Oleh sebab itu semuanya harus diubah ke dalam SI. Ya, baik. Ingat ya, satuan SI ya, untuk besaran yang pokok dan besaran turunan udah kita pelajari ketika di kelas 7 kemarin. Ya, bukan kemarin ya, tahun lalu. Baik, sekarang udah kelas 8. Nah, kita kalikan 2000 dikali dengan 3600. Untuk lebih cepatnya ya dalam mengalikan secara matematis, untuk nolnya kita simpan. Berapa nolnya ini? 2000, nolnya ada 3, 1, 2, 3 dikali dengan 3600. Nolnya ada 2, nolnya kita simpan semua. Berapa semua nolnya kita simpan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2 dikali dengan 36, 72. Nol yang kita simpan tadi tinggal letakkan saja ya. Berapa tadi nolnya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pas, sudah benar ya. 7000, berapa nih bacanya? 7.200.000 joule. Seperti itu ya. 7.200.000 joule. Oke. Nah, boleh kalau mau diubah ke kilojoule, boleh diubah ya. Kilo itu berarti 1000 ya. Nah, kita kalau 1000 nolnya berapa? Nolnya 3. Kita kurangi nolnya 3.
joule menjadi kj. Kj ini adalah kilojoule. Kita kurangi 0-nya 3, 1, 2, 3 menjadi 7.200 kilojoule. Oke, sudah selesai untuk soal nomor 1. Sangat mudah ya. Insya Allah sangat mudah. Rumusnya sangat sederhana. Baik, kita masuk yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan 3 macam tuas atau pengungkit. Nama lain tuas adalah pengungkit, beserta dengan contohnya. Nah, tuas itu ada 3 jenis ya. Tuas yang pertama, tuas yang kedua. Ini tuas yang ketiga sepertinya terpotong ya. Tuas yang pertama masih ingat anak-anak Ustadz? Pembeda tuas pertama, kedua, dan ketiga. Bedanya adalah lihat yang di tengah-tengah. Apa yang di tengah-tengah Ustaz maksudnya? Nah, jadi seperti ini. Untuk tuas itu terdiri dari 3 macam bagian, yaitu bagian pengungkit. Ini kalau Ustaz lihat gambarnya ya. Ini dia ya. Bagiannya ini dia. Ini contoh ya. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ada yang disebut dengan di sini sepertinya gambarnya nggak lengkap ya. Oke, nah ini dia. Ada titik tumpu, ya, titik beban dan titik kuasa. Nah, jadi untuk memahaminya, yang dikatakan dengan titik tumpu, di mana benda itu bertumpu, ya. Nah, artinya ketika ia bertumpu, maka tidak akan jatuh atau tidak akan roboh, ya, sebagai titik tumpuannya. Paham ya untuk tumpuannya? Oke. Selanjutnya dikatakan dengan titik beban, di mana beban itu merupakan benda yang akan kita kerjakan. Sekali lagi, titik beban di mana titik tersebut terletak pada beban yang akan kita kerjakan. Contohnya pada tuas jungkat-jungkit ini beban yang mau diangkat adalah batu ya, maka titik bebannya terletak di sini, ya. Oke. Selanjutnya titik kuasa. Dikatakan titik kuasa apabila kita meletakkan tangan ataupun meletakkan bagian tubuh kita untuk mengerjakan benda tersebut. Misalnya mau mengangkat batu ini ya, kita mendorong atau menarik tangannya dengan tangan kita, itu dikatakan titik kuasa. Seperti itu ya. Anak-anak Ustaz harus paham mana titik beban, mana titik kuasa, dan mana titik tumpu. Untuk tuas pertama, titik tumpunya di tengah, singkatannya kemarin TBK. Di tengah titik tumpu, tuas ke-1. B, di tengah titik beban, tuas kedua. K, di tengah titik kuasa, berarti jenis ketiga. Nah, berarti kita tinggal langsung ya melihat contohnya. Yang termasuk golongan pertama, misalnya ada gunting, ada tang, ada paku, ada penjepit, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya golongan kedua, ada tuas ya yang bebannya terletak di tengah-tengah seperti gerobak, benar ya. Pemotong kertas, ya benar. Pemotong kertas tahu ya, biasanya ada di fotokopi yang untuk memotong kertas yang menggunakan tangan yang dia agak panjang ya, yang dia tajam seperti parang. Nah, tapi yang kita lihat bukan tajamnya, tapi apanya? Tuasnya, titik tumpu, lengan, titik beban, dan titik kuasa ya. Nah, tuas ketiga apa contohnya? Misalnya adalah sapu ya, sekop. Nah, bagaimana cara anak-anak Ustaz untuk memegang sapu? Itu harus tepat dan benar. Ketika kita menyapu rumah ya, menyapu rumah pahala nih anak Ustaz. Banyak-banyak pahala di era Covid ini. Kenapa? Karena kita di rumah nih, banyak yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah membantu orang tua. Bagaimana nanti kalian praktikan memegang sapu dengan baik dan benar. Kadang-kadang masih ada nih anak-anak Ustaz yang menyapunya itu masih tidak benar, tidak tepat, sehingga apa yang disapunya itu tidak bersih, sehingga sampahnya masih tertinggal. Nah, perlu mempelajari teknik bagaimana memegang sapu ya. Oke, baik, ini adalah soal minggu lalu, sudah terjawab. Untuk lebih jelas lagi bisa ulangi video ini. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan pada hari ini anak-anak Ustadz. Insya Allah tujuan pembelajarannya adalah yang pertama ya, tujuan pembelajarannya yang pertama anak-anak Ustadz mengetahui ya perhitungan bagaimana ya perumusan dalam menghitung tuas ya, perumusan dalam tuas atau pengungkit. Dan yang kedua ya, menghitung perumusan pada bidang miring. Jadi batasan pembelajaran kita sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah tentang bidang miring. Yang pertama perhitungan atau perumusan tuas, yang kedua adalah perumusan tentang bidang miring.
Baik, itu yang akan kalian kuasai anak Ustadz pada hari ini. Maka perhatikan video ini benar-benar. Oke, semangat ya. Insya Allah semangat. Luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, tentang pengungkit minggu lalu sudah Ustadz jelaskan secara umum ya. Nah, seperti ini penjelasan minggu lalu. Nah, misalnya gunting ya, termasuk tuas pertama, gerobak tuas kedua ya, pingset ya, dan ini termasuk tuas keberapa nih pingset? Nah, lihat ya, ini di tumpunya, tumpu ya, tempat bertumpu bendanya, lihat ini kita tebak, ini titik tumpunya, ini titik kuasa tengah-tengah, dan ini nanti beban atau bahan ya, bahan yang akan kita cabut menggunakan pingset. Biasanya pingset ini untuk apa anak Ustadz? Ya, untuk mencabut apa ya, suatu benda, misalnya mencari benda yang hilang, yang tipis atau yang kecil, atau mencabut apa ya, mencabut uban nggak boleh dicabut ya. Uban untuk penerang nanti katanya seperti itu ya, ketika di akhir nanti. Baik, untuk pingset kita lihat berarti tuas keberapa dia? Tuas ketiga, karena kuasa di tengah-tengah anak Ustadz ya. Nah, ini adalah titik tumpunya, ini titik bebannya di sini, kuasanya di tengah-tengah, kita meletakkan tangan kita, kuasa kita. Oke. Nah, gunting udah tahu ya, tuas pertama. Gerobak kenapa sih tuas kedua? Kita buktikan ya. Ini tangan kita di mana? Di sini, di tengah atau di sini? Pasti di sini ya. Tangan kita di sini untuk mendorong gerobak ini. Kita masukkan bahannya di mana? Di tengah-tengah. Bebannya ya, batu atau pasir kita angkat. Nah, tumpuannya di mana? Di sini. Ya, tumpuan bendanya supaya dia nggak jatuh ya, tertahan di sini tumpuannya ya. Nah, berarti bebannya di tengah-tengah. Yang beban di tengah-tengah tuas keberapa? Tuas kedua. Oke, mudah ya caranya seperti itu. Lihat saja bendanya, mana bagian yang disebut dengan tumpu, beban, dan kuasa, itu sudah paham ya Ustadz ya. Bagi yang belum paham, lihat video ini lagi. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah kita bahas minggu lalu, golongan 1, 2, dan 3. Nah, ini perumusan yang akan kita bahas pada hari ini. Hubungan titik tumpu, beban, dan kuasa. Ini rumusnya anak Ustadz. W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W merupakan berat beban. Ini dia ya, berat bebannya. Nanti diketahui dalam soal, berat beban bendanya sekian. Jadi nggak usah bingung Ustadz ya, tinggal masukkan nilai aja seperti itu. LB adalah lengan beban. Yang dikatakan lengan beban yaitu dari titik tumpu ini, dari tengah sampai panjangnya kemari, yang dekat dengan beban dikatakan dengan lengan beban. Dikatakan dengan beban kenapa? Karena ya, panjang dari posisi titik tumpu ke ya beban itu dikatakan lengan beban. Sementara itu F sama dengan F ini adalah kuasa kita. Ya, gaya kuasa, artinya kita meletakkan tangan atau kaki untuk mengangkat benda ini ya, disinilah kita meletakkannya, maka dikatakan F, gaya kuasa ya, dikali dengan LK. LK itu adalah lengan kuasa, sama seperti lengan beban. Dikatakan lengan kuasa karena ya, jarak panjang dari titik tumpuan ke kuasanya ya. Oke, itu dikatakan lengan kuasa. Selanjutnya di bawah ini ada rumus mencari KM. KM itu keuntungan mekanik. Untuk tuas, rumus keuntungan mekaniknya yaitu W per F. W tadi adalah berat beban dibagi dengan ya gaya kuasanya. Satuannya sama-sama Newton nak ya. Jadi W satuannya Newton, berat satuannya Newton, gaya juga satuannya Newton ya. LB tergantung apakah meter atau sentimeter ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal agar lebih mudah, agar lebih paham. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, anak-anak Ustaz harus paham dulu apa itu keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik merupakan keuntungan suatu bilangan yang menyatakan pelipat gandaan hasil dari suatu pesawat sederhana terhadap gaya atau jarak perpindahan. Artinya kita lebih lebih mudah menggunakan alat daripada tidak menggunakan alat sama sekali. Misalnya kita mau mengangkat batu ya dengan langsung menggunakan tangan, atau kita lebih mudah menggunakan pengungkit misalnya, pastinya lebih mudah menggunakan alat. Nah, ini disebut dengan tadi kita bahas pesawat sederhana, lebih untung seperti itu ya. Baik, lihat contoh soalnya, perhatikan. Nah, ini dia gambarnya untuk jungkat-jungkit.
ya. Besi beratnya 160 Newton. Ini berarti ya, W-nya berarti ya, udah tahu ya. Besi berarti bendanya atau alatnya, benda ya, bahannya yang mau kita ungkit. Nah, besi beratnya 160 Newton, berarti diketahui W-nya 160 Newton. Paham ya? Diangkat dengan dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter. Lengan kuasa berarti LK ya, lengan K kuasa berarti lengan kuasa LK-nya adalah 2,5 meter, atau LF boleh, bobot LF boleh, LK juga boleh ya, jadi jangan bingung, LK boleh, LF juga boleh. Kenapa? Karena ini dia, panjang dari sini, titik tumpu tengah-tengah ke kuasanya 2,5, berarti LK-nya 2,5, LF boleh juga ya. Ini dibuat LW Ustadz, boleh. Kenapa? Karena ini panjang lengan untuk bebannya, maka LW, ini W, ini LW-nya, paham ya? Berdekatan dia, oke? Nah, ditanya apa? Tanya soalnya, lengan bebannya berarti ketahui LB-nya atau LB berarti LW berarti ya. Boleh. 1 meter. Ini dia, ini panjangnya. Nah, ditanya, hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanik. Berarti ditanya DIT, buat ya, DIT ditanya, F-nya adalah ini kuasanya, KM keuntungan mekanik. Baik, paham lah Ustadz ya? Dari diketahui sampai ditanya udah paham ya? Oke, sekarang kita jawab. Rumusnya tadi apa? W sama dengan LW kali F kali dengan LF. Ini rumusnya ya. Boleh W sama dengan LK. Mohon maaf, W sama dengan W kali LB sama dengan F kali LK. Boleh ya? Oke, seperti itu. Nah, masukkan nilainya. W berapa? Nilainya 160 kali dengan LW. LW berapa nak? 1 meter. Masukkan 1 meter ya. Sama dengan F-nya berapa? F-nya yang ditanya ya. Berarti F-nya masih F. Ini yang ditanya. LF-nya berapa? LF itu sama dengan LK 2,5. Paham ya? Nah, ditanya F, berarti F kita geser kemari, F sama dengan 160 kali 1 kali 1 ini dia, dibagi dengan 2,5. Secara matematik udah paham ini ya. F-nya di sini ya, F sama 2,5 kan dia hubungannya kali ya. Oke, seperti itu. 160 kali 1 160 dibagi dengan 2,5 hasilnya 64. Secara matematika ya, harus paham bagaimana cara mengalihkannya ya. 160 dibagi boleh 2,5 boleh juga ya. Oke, seperti itu. Mencari keuntungan mekanis sama dengan W dibagi dengan F ya. W-nya berapa? 160. F-nya berapa? F-nya adalah ini dia. Sudah kita cari tadi ya, dapat 64. 160 dibagi 64 adalah 2,5. Paham ya, Nah Ustadz ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh soal yang kedua sama seperti yang tadi ya, hanya beda angka. Nanti Nah Ustadz tinggal pahami aja ya. Oke, dilihat dulu, nanti dipahami. Ini ya, contoh soal yang kedua. Baik, ini adalah soal untuk kalian kerjakan ya. Nah, bagaimana mengerjakannya? Nanti Ustadz tunggu jawabannya di foto seperti biasa ya, di nomor Ustadz 0813 744 8336. Soalnya yang pertama, untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah ya gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Berarti diketahui apa ini? Bebannya berarti W 1000, digunakan tuas berarti panjang semua. Kalau saya gambarnya kayak gini ya, gambarnya seperti ini, mana tadi ya? Nah, berarti semuanya panjang segini, semuanya panjangnya ya. Berarti diketahui apa tadi? Diketahui apa ya tadi? Oke, ini dia. Diketahui ada lengan beban LB 50 cm. Berarti berapa LK-nya? Kalau udah ada LB berarti LK-nya tinggal di sini ya, bukan 300 ya. Karena yang 300 ini panjang seluruhnya. Berarti lengan bebannya 50, berarti LK-nya berapa? LK-nya adalah 300 dikurang dengan 50, itulah nilai LK-nya, baru carilah F-nya. Oke, nanti harus kerjakan ya. Baik, ini yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan digambar ya, digambar dan nanti dikerjakan. Caranya sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjut. Bidang miring. Nah, kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat.
ya, biar supaya apa? Biar supaya gedungnya itu tidak boros area, maka dibuat gedung bertingkat. Mungkin seperti sekolah kita ya, di SMP kita digunakan gedung bertingkat supaya apa? Supaya lebih mencukupi ruang gitu ya, karena tidak ada luas tanah yang luas lagi gitu ya. Baik, maka digunakan bidang miring. Inilah guna manfaat dari IPA-nya ya. Ternyata bidang miring dipakai. Contohnya adalah tangga rumah merupakan bidang miring ya, tangga di sekolah juga ada tangga di sekolah ya. Itu merupakan bidang miring. Nah, baik. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Ini apa ya? Materi yang lalu. Ini nggak usah kita bahas lagi karena ini materi lalu. Kita hanya lihat ya, lihat apa? Lihat ini adalah bidang miring. Ini perumusannya sama seperti rumus tuas tadi ya nak ya, hanya bedanya ini saja. Kalau dikatakan W tetap ya, W itu bebannya yang kita kerjakan ya, maka dikatakan W. Ini W nya dikali dengan H. H itu adalah ketinggian bidang miringnya, ini H ya, sama dengan F dikali dengan S. F adalah kuasanya, kuasa untuk tenaga kita gunakan ya untuk mengangkat atau mendorong benda ini, dikali dengan S. S adalah jarak dari titik awal sampai ke akhir ya, jaraknya ya. Nah, maka dikatakan bidang miring ya, konsepnya hanya beda sedikit, bidang miring dengan tuas tadi ya. Nah, di sini W kali H sama dengan F kali S. Ini W-nya, ini W ya, dikali dengan H. H ini ketinggian ya, ketinggian bidang miringnya, sama dengan F dikali dengan S ya. F-nya tenaga yang kita gunakan atau kuasa, S-nya adalah jarak yang kita tempuh ya, dari sini, dari titik A ke titik B untuk mendorongnya. Baik, paham lah Ustadz ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, sebelum ke contoh soal, lihat dulu contoh-contoh yang lain untuk bidang miring. Ada gergaji termasuk bidang miring ya, skrup bidang miring, kampak ya bidang miring, permainan bidang miring seperti ini, perosotan anak-anak ya, jalan di pegunungan ya, yang jalan berkelok-kelok di pegunungan juga termasuk bidang miring ya. Ini semua ada manfaatnya, masing-masing ada manfaatnya. Misalnya ya, ini digunakan bidang miring supaya lebih mudah untuk menaikkan benda, gergaji supaya tajam itu ya, supaya apa? Supaya lebih cepat memotong beban barang atau bahan, seperti kapak juga sama, skrup juga ada bidang miringnya, perosotan bidang miring ya. Kalau nggak miring kayak mana mau merosot ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa merosot. Oke, kalau bidang miring pada jalan di pegunungan, misalnya kita jalan-jalan ke Brastagi misalnya ya, pernah ya ke Brastagi ya. Oke, nah itu jalannya berkelok-kelok kan di pegunungan ya, supaya apa? Supaya kita menanjaknya itu tidak terlalu nanjak. Kalau terlalu nanjak, berapa tuh mobilnya atau motornya naik ya, nggak bisa naik. Maka digunakan bidang miring. Seperti tangga di rumah juga, kalau kita tangganya itu modelnya langsung ke atas melonjak, gimana naiknya, berat ya, maka digunakan bidang miring. Nah, ini contohnya bidang miring. Berapakah besar usaha yang dilakukan seorang yang menarik benda seberat, berat berarti W-nya 40 Newton pada bidang miring tersebut ya. Diketahui, lihat gambarnya ya, gambar anak usaha juga harus paham. S tadi ini ya, jarak ya, dari sini mau mendorong benda atau menurunkan benda dari ini kemari, itu S. Nah, berarti S ini diketahui. Ini yang 1 meter, ini H, tinggi ya. Tadi gambar sebelumnya udah bisa jelaskan. Berarti H-nya 1 meter. Ditanya apa? Ditanya adalah gaya ya, usaha atau gayanya. Berarti F ya, F. Nah, rumusnya W kali H sama dengan F kali S. Tinggal kita masukkan nilai saja anak Ustadz ya. W-nya berapa? 40. Kali dengan H-nya berapa? H-nya 1. Sama dengan F-nya ditanya ya. Kali dengan S. S-nya berapa? 2. Kali dengan 2. 40 kali 1 ini 40 ya. Ini dia ya, per 2. Berarti F-nya sama dengan 40 kali 1 dibagi dengan 2. F sama dengan 40 bagi 2 berapa? 20 Newton. Selesai ya. Sekarang mencari keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanisnya sama seperti soal tuas yang tadi, yaitu W dibagi dengan F. W-nya berapa? W-nya adalah 40. F-nya berapa? Ini dari cari F tadi ya, sudah diselesaikan. F-nya 20. 40 bagi 20 berapa? 2 ya. Atau bisa juga anak Ustadz menggunakan rumus LK per LLB, boleh kalau untuk ini ya, untuk tuas ya. Kalau untuk bidang miring rumusnya boleh juga, yaitu S per H ya, S dibagi dengan H. Ini berarti 1 dibagi S per H ya, 2 dibagi 1, sama ya, 2 bagi 1 2, berarti jawabannya sama kan. Boleh mencari KM itu S per H juga boleh.
Baik, paham nah Ustadz ya? Baik. Soal selanjutnya ini sebagai latihan, berarti ada 3 latihan hari ini. Tadi 2 tentang tuas dan 1 tentang bidang miring. Baik, anak-anak Ustadz. Nah, ini adalah soal ketiga sebagai penutup latihan pada hari ini. Bagaimana? Paham ya, insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Terus semangat, jangan lupa kirimkan tugas ini secepat-cepatnya ya, makin cepat makin baik ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semangat terus ya, menjadah wajadah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.